Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Awalan aqulu jazakumullah hasanal jaza bi hadiyatikum, ya, dengan hadiah antum semua. Yang pertama peci ber-AC. Ini peci ber-AC karena banyak rongganya jadi adem. Yang kedua baju Al-Haramain, ya, dua tanah haram Makkah Madinah, ternyata made in China. Ala kulli hal, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan barokah seberataan. Amin. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu lajnah i'dad, qala al-musannifun lajnah i'dad wa tatwir al-manahij bil Azhar asy-Syarif rahimahullah ta'ala wa hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal al-mabhasul awwal, pembahasan pertama, taqsimul khabari bi'tibari turuqiha, pembagian hadis khabar, hadis sunnah. Jadi mau disebut khabar, disebut hadis, disebut sunnah di makna wahid, itu satu makna. Meski ada yang membedakan. Kalau hadis kemarin apa? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqdirin aw sifatin. Kalau sunnah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqdirin. Tidak. Kalau tadi hadis ada sifatnya. Ada juga yang mengatakan khabar lebih umum daripada hadis, karena khabar bisa jadi min nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, lakin al-qaulur rajih fi hadzal mawdu' ya bi anna hadis wa sunnah wal khabar bi makna wahid. Yunqasamul khabarul muradifu bil hadisi bi'tibari turuqihi ila khabarin mutawatirin wa khabari ahadin. Khabar yang muradif sinonim dengan hadis dibagi bi'tibari turuqihi, berdasarkan turuknya. Turuk jamak dari jalan periwayatannya menjadi dua, yakni khobar mutawatir dan khobar ahad. Bagi berapa tadi? Dua, yakni khobar mutawatir dan khobar ahad. Ta'riful mutawatiri fil lughati at-tatabu'. Ta'rif, pengertian mutawatir fil lughah secara bahasa, ai at-tatabu'. Tatabu' itu artinya susul menyusul. Sesuatu diikuti oleh sesuatu yang lain. Itu mutawatir atau tatabu'. Contohnya hujan. Hujan itu kan satu tetes air disusul oleh tetes air yang lain.
maka tetesan air hujan itu disebut tatabu atau disebut juga mutawatir, disusul menyusut. Wa fi istilahil muhadditsin, dan di dalam istilah ahli hadis, wa ma rawahu fi kulli tabaqatin adadun katsirun uhillul adatu tuwafiquhum alal kadhibi wa kana mustanadu ittifaqihim al-hissu. Sedangkan menurut istilah muhaddisin, ulama ahli hadis, hadis mutawatir adalah ma rawahu, hadis yang diriwayatkan fi kulli tabaqatin, pada setiap tingkatannya, adadun katsirun, jumlah yang banyak, adad itu jumlah. Tuhilul adatu, tuhilu yang mustahil, al adatu secara adat, wafiquhum, mereka bersepakat, alal kadhibi, berdusta. Wa kana mustanadu ittifaqihim, dan adalah sandaran kesepakatan mereka itu al-hissu, berdasarkan indra. Syurutuhu, syarat hadis mutawatir, syarat-syarat hadis mutawatir. Yudharu minat ta'rifis sabiqi, nampak dari ta'rif, pengertian di atas, anna syurutul mutawatiri arba'atun, bahwasanya syarat hadis mutawatir itu ada 4. Jadi antum nanti hafali ta'rifnya, nanti antum akan hafal syaratnya. Hafali ta'rifnya, akan hafal syaratnya. Al-awwal ayyarwiyahu adadun katsirun. Ya kan tadi ada ketentuan fi kulli tabaqatin adadun katsirun. Berarti syaratnya ayyarwiyahu adadun katsirun. Hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak. Ya, dia diriwayatkan dari rawi yang jumlahnya banyak. Berapa banyaknya? Ada khilaf. Wa qad ikhtalafa fi haddil kathrati ala aqwalin. Wa qad, dan sungguh, ikhtalafa, telah terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat, fi haddil kathrati, mengenai batas banyaknya hadis mutawatir, ya rawi tadi, ala aqwalin, dengan sejumlah aqwal, jamak dari qaul, sejumlah pendapat. Ada nanti yang berpendapat minimal jumlahnya 5. Kenapa kok 5? Karena kalau 4 itu persaksian zina, jumlahnya berapa orang? Berapa? 4. Nah, itu persaksian hukum syara. Sementara untuk menentukan mutawatir ini kan berkaitan dengan sesuatu yang dipastikan bahwa itu minat Rasul, maka harus lebih dari 4.
katanya 5. Ada yang berpendapat sampai jumlahnya itu 40. Jadi beragam jumlahnya. Ada yang berpendapat sampai 40. Kenapa 40? Karena dulu jumlah minimal sholat Jumat pertama di Madinah itu jumlahnya 40. Jadi ada khilaf. Cukup banyak khilafnya. Nanti kalau antum mau perdalam, ada kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti, judulnya Qatful Azhar ala hadisil mutawatir. Nah, lalu lajnah ya pengarang kitab mengatakan wasahihu, dan yang sahih, yang benar, annal adada, bahwasanya jumlah alladzi yang yatahaqqaqu bihi tawatur, terwujud dengannya mutawatir, jumlah tawatur, ghairu munhasirin bi adadin muayyanin, tidak dibatasi, ghairu munhasirin tidak dibatasi fi adadin muayyanin, dengan jumlah tertentu. Nah, ini pendapat sama dengan pendapat Al-Alamah Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Saksiyah Islamiyah juz tsalis, Saksiyah Islamiyah juz yang ketiga. Jadi tidak ditentukan jumlah tertentu. 5 orang seperti Sayyiduna Ali bin Abi Thalib tentu akan berbeda dengan 5 orang sahabat yang sigharus sahabat, kita terjemahkan sahabat junior, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kibar sahabat senior, termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk yang pertama masuk Islam, karena beliau itu tinggal bersama Nabi di rumah Nabi SAW. Jadi paman Nabi namanya Abu Thalib itu kurang mampu secara ekonomi, lalu beliau punya banyak anak. Kalau kemarin Anas bin Malik anaknya 100 berapa? 127 dengan yang perempuan. Nah, tapi beliau hartanya banyak. Kebun kurmanya bisa panen berapa kali? 2 kali. Nah, kalau Abu Thalib ini anak banyak tapi kurang mampu secara ekonomi. Nah, lalu Nabi ikut jarang banyak tuh maharagu, ikut merawat putra paman beliau. Nah, ini yang dipilih beliau adalah Ali bin Abi. Barokah ternyata dengan begitu Ali bin Abi Thalib termasuk yang pertama masuk Islam. Maka 5 orang Ali bin Abi Thalib tentu tidak sama dengan 5 orang sighar sahabat yang belakangan masuk Islam. Jadi artinya ringkasnya tidak ada jumlah tertentu. Asani, yang kedua, antujada hadhil kasratu fi jami'i tabaqatis sanadi. Didapati jumlah yang banyak ini pada seluruh tingkatan sanad. Secara umum nanti ada 3 sanad, ada 3 tobaqoh, ada 3 tingkatan. Ya, secara umum. Dari sejak Nabi hidup sampai beliau wafat hingga masa tadwinul hadis, masa penghimpunan hadis, itu ada 3 tingkatan secara umum. Yang pertama tabaqatus sahabah. Apa tadi? Tabaqatus sahabah, tingkatan sahabat. Nanti sahabat punya murid. Siapa nama murid-muridnya sahabat? Tabi'in. Maka ada tabaqah kedua, namanya tabaqah tabi'in, tingkatan
muridnya para sahabat. Nah, muridnya para sahabat atau tabi'in ini nanti punya murid lagi, disebut dengan tabi'ut tabi'in. Maka ada tabaqah ketiga, namanya tabaqah tabi'ut tabi'in. Antum wajib hafal nih, tiga ini. Tabaqah apa tadi? Sahabat, kemudian tabaqah tabi'in, dan tabaqah tabi'ut tabi'in. Nanti generasi tabi'in dibagi-bagi lagi. Ada tabi'in senior, ibarat tabi'in, ada tabi'in wusta, pertengahan, ada nanti tabi'in junior, ya, sigharut tabi'in, tabi'ut tabi'in juga begitu. Maka nanti tiga tabaqah ini nanti dibagi-bagi lagi sampai 14. Nah, adadun kathiratun itu nanti harus ada di semua level itu. Harus ada di semua tingkatan. Tidak boleh dia hanya banyak di tingkatan tertentu, lalu kemudian sedikit di tingkatan yang lain, maka itu tidak disebut sebagai hadis mutawatir. Atau awalnya sedikit, kemudian menjadi banyak, itu juga tidak dianggap sebagai hadis mutawatir. Seperti hadis innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasul wa hijratu ila Allah wa rasul wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin ayyam ihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini tidak disebut hadis mutawatir. Kenapa? Karena hadis ini awalnya hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Nah, lalu kemudian diriwayatkan oleh tabi'in dalam jumlah yang banyak, kemudian tabi'ut tabi'in dalam jumlah yang banyak. Nah, tapi ada tabaqah di mana itu cuma satu perawinya, yakni Sayyidina Umar. Maka hadis ini tidak disebut sebagai hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu setiap tabaqah harus ada dun kathiratun. Paham toh? Paham toh? Ada berapa tabaqah tadi? 3. Satu tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, dan tabaqah tabi'ut tabi'in. Asalis yang ketiga, antuhilal adatu tawaquhum alal kadhibi. Antuhilal adatu wa tawaquhum alal kadhibi. Secara adat, kebiasaan, antuhila tadi maknanya apa? Mustahil. Mustahil mereka itu bersepakat berdusta. Kenapa bisa demikian? Ketika Nabi masih hidup, para sahabat itu tersentralisasi di Madinah. Tahu tersentralisasi? Ngumpul di Madinah, terpusat di Madinah. Nah, ketika Nabi masih hidup pun para sahabat itu dikirim oleh Nabi ke berbagai daerah. Ada Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman, ya. Dan setelah Nabi wafat, para sahabat itu makin tersebar lagi. Kenapa mereka tersebar? Karena para sahabat itu berdakwah. Bahkan Islam itu menurut satu catatan sejarah itu sudah sampai ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah. Jadi ada catatan bahwa Muawiyah itu berkunjung ke Cina
sampai ke wilayah Sumatera. Makanya nanti Raja Sumatera namanya Sri Puja Jambi itu berkorespondensi, ngirim surat ke khilafahan Bani Umayyah. Yang saya itu khalifahnya Muawiyah. Nah, jadi ringkasnya para sahabat itu tersebar karena mereka itu hidup mereka itu untuk dakwah jihad. Hidup mereka itu untuk linasyril Islam, untuk menyebarkan Islam. Dakwah itu menjadi poros hidup mereka. Karena jasa para sahabatlah, para dai itulah akhirnya kita hari ini memeluk Islam. Kita ini menikmati saja, generasi menikmati. Nah, ketika para sahabat tersebar, ada yang di Basrah, ada yang di Kufah, ada yang di Mesir, ada yang di Palestina, ada yang di Makkah, ada yang di Madinah, ada yang di Damaskus. Mereka ternyata meriwayatkan satu hadis dengan lafaz atau makna yang sama. Ingat tadi mereka ada di berbagai tempat. Kok ternyata meriwayatkan hadis dengan lafaz atau makna yang sama? Pertanyaan Ustaz, mungkin tidak mereka bersepakat kita nanti sama-sama ya janjian meriwayatkan hadis ini dengan redaksi atau lafaz begini supaya hadis ini jadi hadis mutawatir? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Karena dulu nggak ada WA. Dulu tidak ada WA. Kalau ada WA, kita janjian ya meriwayatkan hadis dengan lafaz begini, kan bisa? Betul tidak? Dulu tidak ada. Makanya memang Allah itu skenario perjalanan manusia itu luar biasa. Andai di zaman Nabi itu sudah ada smartphone, mungkin foto Nabi, video Nabi itu sudah tersebar, ya kan? Nah, tapi untungnya tidak ada zaman smartphone. Itu ada viral terbaru, ada akun YouTube di Indonesia dengan 6 ribuan subscriber itu membuat film animasi yang Nabi itu divisualisasi. Jadi Nabi hijrah dari Mekah Madinah, itu ada videonya Nabi naik unta, divisualisasi. Jadi Nabi digambar. Nah, ini termasuk penghinaan, penistaan terhadap agama Islam. Nah, makanya sedang diproses dari kepolisian. Sepertinya bubahan sebelah yang menggawe itu. Bubahan palangis kalau dilihat dari video-video itu. Lalu kemudian ada sejarah yang dibelokkan, yang tidak benar. Nah, jadi kembali tadi, karena para sahabat itu tersebar, tidak mungkin mereka bersepakat untuk meriwayatkan hadis tertentu. Ya, jadi ini tidak ada kesepakatan, ternyata kok meriwayatkan hadis dengan lafaz yang sama dan jumlah yang meriwayatkan banyak, maka itu mustahil ada kesepakatan berdusta. Nah, ketika ada terpenuhi syarat kemustahilan mereka sepakat berdusta, maka itu dimasukkan atau dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Arabi yang keempat, ayyakuna mustanadut tifaqihim al-hissa. Hendaklah sandaran kesepakatan mereka itu dengan panca indera. Jadi periwayatan hadisnya itu dengan panca indera. Panca indera ada berapa? Iya 5 lah panca. Ya kan namanya juga panca. Jadi ini tidak dipakai indera ke 6 ya. Yang indigo nggak kepakai. Kalau ada yang merasa indigo. Indigo itu istilah dalam ilmu psikologi ternyata. Ada orang yang menemukan bahwa orang yang memiliki kecerdasan lebih
atau kemampuan menerawang ke dunia sebelah itu dianggap memiliki indera keenam. Yang kalau diwarnakan itu warnanya katanya warnanya jingga. Jadi namanya orangnya indigo. Indigo itu tidak mesti harus bisa melihat ke dunia sebelah tidak. Tapi orang yang cerdas, sangat cerdas, itu bisa jadi dianggap sebagai orang yang indigo. Dia memiliki kelebihan kecerdasan yang luar biasa. Jadi panca indera itu apa? Yang pertama as-sam'u. Apa as-sam'u? Pendengaran. Yang kedua al-basaru. Bang, lihatan. Yang ketiga sammu atau syummu? Syummu kan? Kalau di kitab syarah harakat ada harakatnya kan? Syummu artinya apa kemarin? Rasa apa penciuman? Penciuman, hidung. Kemudian tazawwuq. Apa? Itu baru perasaan. Kemudian al-lamsu, sentuhan. Ka qaulihim sami'na aw ra'ayna aw lamasna aw nahwi dzalik. Seperti ucapan mereka para perawi hadis, sami'na, saya mendengar. Berarti as-sam'u, sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bacanya Rasulah ya, sami'na Rasulah. Kenapa dibaca la? Mansub karena maf'ul bih. Sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Au ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan begini-begini. Au lamasna. Lain mati lamas. Lamasna itu kami menyentuh. Au nahwi dzalika atau yang semisalnya. Lama yusbatu bil aqli sirfi, bukan dengan apa yang ditetapkan dengan logika. Kawujudi soni', seperti adanya soni'. Soni' itu artinya apa? Sona ayas na'um. Yang membuat, yang menciptakan. Sone, yang dibuat masnu'. Orang yang membuat itu namanya sone. Yang buat masjid sone, yang buat asrama sone, yang buat meja sone. Ya. Kawujudi sone, seperti adanya sone, adanya pembuat. Meja nih, antum lihat nggak meja ini? Lihat. Berarti apa kalimatnya? Ra'aitul maktab. Ra'aitul maktab. Saya melihat maktab. Itu indrawi atau akli? Indrawi. Kalau indrawi kemarin ilmunya ilmu apa? Daruri atau muktasab? Daruri. Syarah harakat. Ra'aitul maktab itu ilmu daruri, hissi, ya kan? Lalu dengan melihat maktab ini kita berlogika. Kalau ada maktab pasti ada yang buat maktab. Kalau ada meja pasti ada yang buat meja. Antum lihat nggak yang membuat? Lihat tidak proses membuat? Tidak indrawi, tapi itu logika. Nah, hadis mutawatir itu sandarannya hissi, bukan logika. Jelas ya? Jelas? Terlepas logikanya itu sahih awil khata'. Kalau ini ada meja, berarti ada pembuat meja, logikanya sahih atau khata'? Sahih. Ini bisa dipastikan kesahihannya. Tapi tetap karena dia berdasarkan logika, kalau itu dalam hal periwayatan hadis mutawatir tidak memenuhi syarat. Hadis
Watir. Wa qidamihi. Nah, sonik di sini Allah Ta'ala maksudnya ya. Wa qidamihi dan kekekalannya dan kekalnya Allah Ta'ala. Wa hudutsil alami dan hadisnya alam. Apa hadis? Makna hadis? Baharu. Baharu itu artinya apa? Sesuatu yang asalnya tiada menjadi ada. Dan apa yang ada nanti dia akan tiada. Itu namanya hadis. Baharu. Asal ini handphone di zaman Ustaz Bahari ada. Smartphone. Sekarang menjadi ada. Berarti ini termasuk hadis. Pondok ini asalnya nggak ada. Cuma rawa-rawa. Sekarang ada. Berarti hadis. Ya. Nah, tentang baharunya alam. Ini juga logika. Meskipun ini logika yang sahih bil khata'. Sahih bil khata'. Sahih. Kullu man 'alaiha. Nah, setiap yang hidup, setiap yang ada, 'alaiha atasnya fana. Fana itu artinya apa? Akan illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, kalau menurut kalangan filsuf, alam kemarin apa? Qadim. Ya, menurut kalangan wa indal falasifah annal alama qadimun. Menurut kalangan filsuf, alam itu qadim. Itu sahih awil khata'. Jadi tidak dipandang sahih awil khata' selama dia penalaran, selama dia logika, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir. Li'annal aqlas sirfa yumkinu ayyukhti'a. Kenapa kok tidak boleh? Karena yang namanya penalaran atau logika yumkinu ayyukhti'a, berpeluang, berkemungkinan untuk keliru. Fala yusammal khabaru hina idzin mutawatiran. Maka tidak dinamakan khabar ya hadis ketika penalaran logika sebagai hadis yang mutawatir. Baik, ada berapa syarat dari hadis mutawatir? 4. 1, harus memenuhi jumlah yang banyak. Yang kedua, jumlah yang banyak itu ada di setiap tingkatan. Yang ketiga, secara adat mustahil berdusta. Yang keempat, diriwayatkan itu sandaran periwayatannya dengan isi atau panjang indra. Hafal itu. Hukmuhu, hukum hadis mutawatir. Yufidul mutawatiru al-ilmat daruriyah. Nah, kemarin kita bahas juga dalam ilmu usul fikih. Jadi ilmu itu dia memang kait-mengkait. Jadi nanti usul fikih berkaitan dengan usul hadis. Fikih berkaitan dengan fikih. Nah, usul fikih itu menghimpun juga ilmu hadis. Jadi kalau dalam kitab Taisir Usul itu judulnya kitab usul fikih, tapi di dalam juga membahas masalah ilmu hadis, mustalah hadis, bahkan termasuk ilmu nahwu, sharaf, ya, pada bahasan bahasul lughah. Insyaallah nanti kita bahas di tahun ke-3. Kita ngaji kitab Asyarih fi Usulil Fiqh. Itu 3 tahun baru khatam. Jadi nanti yang mau ke Mesir misalkan bertahan aja di pondok ini, tetap ikut program khusus sambil menyiapkan tes ke Mesir. Tesnya ada nanti jalur online. Nah, kalau yang ke Yaman bisa mungkin langsung berangkat. Yang hendak melanjutkan di sekolah umum ada apa juga. Mungkin ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi guru,
pengen jadi Nuha misalkan pengen jadi guru matematika, ikuti jejak ayahnya. Siapa? Jurusan administrasi bisnis misalkan, supaya bisa mengadministrasi bisnis waktu ayahnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting fondasi ilmu agamanya sudah cukup. Mungkin ada yang ngambil fakultas hukum karena pengen membela ya, para ulama yang dikriminalisasi. Apa tahu bagus juga dipelajari ilmu-ilmu. Setelah buat fondasi ilmu agamanya. Tidak harus semuanya ke ilmu ini ya. Monggo saja silakan. Karena memang dunia ini perlu kita kuasai ilmunya agar kita layak menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kan kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Mungkin ada yang mau ngambil jurusan desain grafis, kuliahnya silakan. Tidak mesti semuanya. Nanti kan misalkan yang tampil Ihsan jadi penceramah, adiknya yang nge-video kan, nanti yang mengolah kontennya adiknya. Karena adiknya Ihsan ini Hamzah, dia sekolahnya di sekolah jurusan itu, multimedia. Dan dakwah ini perlu yang begitu. Kalau semua jadi penceramah, siapa yang ngedit video? Ya kan? Ya, jadi antum mau jadi apa saja, yang penting konsultasi dulu sama ustaz-ustazah. Kira-kira jurusan yang bagus apa untuk dunia dan untuk akhirat. Karena dunia ini juga diperlukan untuk kehidupan akhirat. Dunia mazra'atul akhirat. Jadi hukmuhu yufidul mutawatirul al-ilmat daruriyah. Hadis mutawatir itu berfaedah ilm daruri. Apa kemarin makna ilm daruri? Siapa yang masih ingat? Gimana kemarin di Waraqat? Ma'rifatus syai' bila nadharin bila istidlalin. Ma'rifatus syai'in bila nadharin wa istidlalin. Atau kurang lebih gitu ya. Mengetahui sesuatu tanpa harus adanya nazar. Apa makna nazar? Memikirkan. Nazar bisa maknanya adalah ru'yatul ain, melihat sesuatu. Tapi yang dimaksud nazar di sini adalah memikirkan. Jadi mengetahui sesuatu tanpa harus memikirkan. Kalau yang hisi, contohnya kan warnanya apa nih? Hijau. Saking jelasnya, jadi tidak perlu memikirkan. Padahal antum tuh mikir, nggak mungkin nggak mikir. Kan saya sampaikan ya. Saking jelasnya bahwa ini warnanya hijau, jadi seolah-olah tidak berpikir. Padahal ya berpikir. Dan kebenarannya pasti. Itu ilmu daruri. Kalau ilmu muktasab, ma'rifatul syai'in binadharin wasdlalin, mengetahui sesuatu dengan perenungan, pemikiran dan thalabud dalil. Ai al-yaqini, nah tadi karena dia pasti yakin, alladzi yuttirul insanu ila tasdiq, yang memastikan kepada manusia, yang manusia memastikan kepada tasdiq, pembenaran, bihi terhadapnya, tasdiqan jaziman, dengan pembenaran yang pasti. Kaman yusyahidul amra binafsihi, seperti seseorang yang menyaksikan sesuatu binafsihi, dengan mata kepalanya sendiri. Tapi ada yang mengubah ya, bukan dengan mata kepalanya, tapi dengan matanya sendiri.
Gimana kepala bisa melihat? Yang benar itu melihat dengan matanya sendiri. Kan matanya dua tuh, jadi matanya sendiri. Tapi ini istilah, jangan disoal. Mata kepala itu saya melihat dengan mata kepala sendiri, Ustaz. Itu maksudnya dia menyaksikan sendiri, bukan katanya katanya. Seperti ada kejadian sekarang. Tadi dari Alalak sampai ke sini ada jembatan Rabah. Saya menyaksikan sendiri itu ada jembatan Rabah. Semua jembatan dari Handil Bakti sampai ke sini itu Rabah berada. Jujur kada dah? Hah? Jujur kada? Abah berataan jembatan. Ada berapa jembatan dari itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 jembatan Rabah berataan. Saya kada ada. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Jembatannya Rabah. Kalau kada Rabah hebat. Oh, naik jembatan kan nggak mungkin. Itu namanya jembatan berdiri. Namanya jembatan itu kan begini. Itu namanya jembatan Rabah. Mahalabiyo Ustaz nih. Orang halabi itu orang pintar-pintar tuh ada. Karena orang bisa merangkai kata yang itu tidak berdusta, ya. Tapi itu sulit loh. Ada sah sembahyang kopiah buruk. Ada sah jadi imam kopiah buruk. Paham lah monggo. Bingung monggo. Ada sah imam kopiah buruk. Kalau Z kopiahnya ada sah imam kopiah buruk. Paham lah monggo. Monggo paham ada? Ini kopiah nih misalkan kopiah buruk. Jadi imam sah ada? Sah ada? Ada sah. Pasang dulu. Kopiah Pak AC. Orang yang berokok tuh nak pada sah aja sembahyang. Orang berokok tuh kada sah sembahyang. Makanya Pak Ampeh berokok. Karena orang berokok tuh kada sah sembahyang. Paham lah? Lulu paham ada lulu? Juran. Jangan-jangan salah paham. Paham lah Hanu Zaki? Paham? Maksudnya apa? Pas sholat merokok itu maka sholatnya tidak sah. Jadi orang merokok ada sah sholat. Nah itu perlu kecerdasan itu untuk merangkai kalimat seperti itu. Jadi orang halabi itu orang-orang yang pintar. Ya, ini mahalabi dulu sedikit lah. Mengesahkan jembatan Rabah tuh. Nah, roa itu sakit. Saya melihat jembatan Rabah. Fa innahu la yataraddadu fi tasdiqihi. Apa itu? Fa innahu maka sesungguhnya dia la yataraddadu, dia tidak ada keraguan fi tasdiqihi dalam pembenarannya. Jadi jembatan Rabah itu ada ragu, ada dasar bujur Rabah. Karena menyaksikan sendiri. Aqsamuhu jenis-jenisnya. Yunqasamul khabarul mutawatiru ila qismaini. Hadis mutawatir itu dibagi menjadi 2 macam. Huma, keduanya itu adalah lafziyun wa ma'nawiyun. Hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi.
Bagi berapa tadi? Bagi dua. Hadis mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Fal lafzu maksudnya hadis mutawatir lafzi. Fal lafzi huwa mattafaqa ruwatuhu fi lafzihi wa maknahu. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang ittafaqa. Mari kita terjemahkan hadis yang karena dia isim mausul kan. Hadis yang ittafaqa telah sepakat. Siapa yang sepakat rawatuhu? Para rawinya. Sepakat dalam apanya? Fi lafzihi wa maknahu. Dalam lafaznya dan maknanya. Kahadithi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Muttafaqun alaih. Di hadis ini lafaz ya matannya dengan ya terutama matanya itu disepakati Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Man siapa saja kadzaba yang berdusta alayya atas namaku, atas nama Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi mengatakan begini, Nabi mensabdakan begini, padahal tidak benar. Ya. Artinya dia berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menyakiti Nabi. Orang yang membuat hadis palsu ini menyakiti Nabi. Antum saja tidak mengatakan sesuatu, dikatakan oleh temannya bahwa mengatakan sesuatu, marah tidak? Antum tidak pernah membentak-bentak kawan seasrama. Tiba-tiba ada yang mengatakan atau melaporkan ke ustadz atau ustazah, si Anu membentak-bentak si Anu. Nah, padahal tidak ada. Marah tidak? Marah. Apa? Karena dia mengatasnamakan diri kita, padahal itu tidak benar. Apalagi ini mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya hadis hoax. Hadis palsu. Terlepas apapun niat dari si pemalsu, mungkin niatnya baik. Ada yang memalsukan hadis dengan maksud supaya orang itu bersemangat beribadah. Kemarin ketika kita bahas kitab Tazkiratus Sami, kan ada beberapa hadis maudhu. Ya di antaranya apa? Yuzanu midadul ulama'i bidami syuhada'i. Kan gitu kemarin ya? Ditimbang tinta para ulama dengan darahnya para syuhada. Ternyata hadisnya palsu. Al ulama'u yaumal qiyamati ala manabira minan nur. Para ulama nanti pada hari kiamat berdiri di atas mimbar dari cahaya. Kan kemarin juga disebut dalam catatan kaki itu hadis yang maudhu. Maksud penulisan hadis-hadis begitu itu supaya apa? Bisa jadi dengan niat yang baik supaya orang bersemangat menjadi ulama, supaya orang semangat belajar. Tapi bisa jadi dengan niat yang buruk. Karena dia mengaku-ngaku sebagai ulama, pakai jubah ulama, pakai surban besar ban sepeda motor, sekalian sebesar ban traktor. Dengan maksud dia memunculkan hadis-hadis itu supaya orang memuliakan dirinya. Nah itu berarti kan niat yang buruk, niat yang jahat. Terlepas niatnya baik atau buruk, kalau mengatasnamakan Nabi itu namanya hadis hoax, hadis maudhu. Dan dia melakukan itu muta'ammidan, dengan sengaja. Muta'ammidan itu artinya sengaja. Falyatabawwa, maka hendaklah dia menempati atau memesan ya, maq'adahu, tempat duduknya, dari kata qa'ada yaqudu, qu'udan fa huwa qa'idun wa dzaka maq'udun. Terus
Apa? Mak'adun, tempat duduknya minan nar, dari api neraka. Faqad rawahu aktsaru min sab'ina sahabiyan. Nah, hadis ini telah diriwayatkan lebih banyak min sab'ina sahabiyan, dari 70 sahabat. Di hadis ini diriwayatkan lebih 70 sahabat. Kalau sahabat yang meriwayatkan saja 70, kira-kira tabaqah di bawahnya, di bawah sahabat, tabaqah apa namanya? Tabi'in. Kira-kira secara umum saja lah, secara logika, tambah banyak apa tambah dikit? Tambah banyak, karena masing-masing sahabat itu punya murid, mengajarkan, mendakwahkan, meriwayatkan hadis. Berarti di tabaqah tabi'in jumlahnya makin banyak. Nanti tabi'in punya murid lagi, banyak juga. Berarti di tabaqah tabi'ut tabi'in itu jumlahnya makin banyak. Jadi kalau di tabaqah sahabat saja lebih dari 70, dan 70 itu sudah memenuhi syarat mutawatir, apalagi di bawahnya. Baik, Tom? Nah, hadis ini disebut hadis mutawatir lafzi karena para perawi, para ruwah tadi itu sepakat dengan lafaznya, redaksinya itu sama seperti itu, tidak ada khilaf. Nah, kalau redaksinya sama, berarti maknanya juga akan sama. Terlepas nanti ada khilaf dalam hal pemaknaan lebih lanjut, tapi makna awalnya sama. Maka ini disebut hadis mutawatir lafzi. Nah, karena hadis ini mutawatir, nanti dia dari sisi keqat'iyannya setara dengan Al-Qur'an. Apa tadi? Setara dengan Al-Qur'an. Maka hadis ini berfaedah yufidul ilma, berfaedah yakin dengan pembenaran yang tasdiqan jaziman, pembenaran yang pasti. Maka mengingkari hadis ini bisa menjatuhkan seseorang dalam kekafiran. Hadis ini secara khusus. Jadi bahwa kita tuh mengimani hadis sebagai sumber hukum Islam itu wajib. Namanya imanan mujmalan. Beriman secara mujmal, secara global, secara umum. Nah, ini kita masuk ke mufassal, rincian-rinciannya. Salah satunya hadis ini. Dan ini termasuk hadis yang mutawatir. Mengingkari hadis ini juga bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Yang kedua, wal ma'nawiyyu. Yang pertama lafziyu, yang kedua maknawiyu. Huwa ma tawaturu ma'nahu duna lafzihi, yaitu hadis yang tawatur, yang mutawatir maknanya, tapi tidak dengan lafaznya. Hadisnya beda-beda lafaznya, tapi maknanya sama. Maka dia nanti disebut mutawatir maknawi. Ka hadithi raf'il yadaini fi du'ai, seperti hadis tentang bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya di dalam doa ketika berdoa. Jadi ada banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi ketika berdoa beliau raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ketika salat istisqa Nabi mengangkat tangan. Ketika perang Badar di kemah beliau Nabi mengangkat tangan. Nabi juga mengatakan siapa yang mengangkat tangannya ketika berdoa maka Allah malu membiarkan tangan itu kembali ke pahanya, ke tempatnya dalam keadaan kosong. Artinya begitu cepatnya pengijabahan dari Allah Ta'ala. Nah, itu jumlahnya banyak, tapi dengan redaksi atau lafaz yang berbeda-beda. Tapi maknanya sama. Jadilah hadis ini mutawatir maknawi duna lafzi. Faqad ruwiya fihi nahwu mi'ati hadisin fi qadaya mukhtalifatin. Sungguh hadis ini telah diriwayatkan sekitar 100 hadis dalam perkara qadaya itu
jamak qadiyah, perkara yang berbeda-beda. Tadi Ustaz sebut ada ketika sholat istisqa, ketika jelang perang Badar dan lain sebagainya. Kullu qadiyatin minha, setiap perkara darinya, lam tablugh haddat tawaturi, tidak sampai pada derajat mutawatir. Jadi hadis ketika Nabi mengangkat tangan ketika sholat istisqa itu tidak mencapai derajat mutawatir. Beliau berdoa mengangkat tangan ketika perang Badar itu tidak sampai derajat mutawatir. Jadi kalau dilihat kasus per kasus, perkara per perkara itu tidak mutawatir. Lakinnal ibaratal mustamilata ala raf'il yadaini 'inda du'ai, akan tetapi jika dilihat secara keseluruhan, lakinnal ibarata al mustamilata, jika dilihat secara keseluruhan, ala raf'il yadain, kalau terjemah letternya itu ibarat pengertian mustamilah yang mencakup, gitu kan? Fi raf'il yadain, dalam mengatakan itu inda doa, ketika Nabi berdoa, qad tawatarat, sungguh dia itu telah mencapai derajat mutawatir, bi'tibari wurudiha fi jami'ir riwayat, dilihat dari urutnya, ya, sumbernya, fi jami'ir riwayat. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Jelas jakah? Jelas jakah? Alfon? Ilmi? Nafisah? Mana Nafisah? Oh, Nafisah. Sebelahnya Nafisah? Nafa. Jelas jakah Nafa? Saima. Yang Saima mana? Hah? Nada, jelas jakah nada? Nada. Oh, nada. Jelas jakah? Jelas. Nuha. Jelas jakah Nuha? Baik, kalau jelas kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi sudah kita bahas hadis mutawatir. Selain hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad, khobarul ahad. Khobarul ahadi huwa ma faqada syarqan, yaitu hadis yang faqada, kehilangan atau tiada, syaratan, satu syarat, fa'aksara, atau lebih, kehilangan satu syarat atau lebih. Lebih itu artinya 2, 3, lebih dari sama dengan 1. Kalau kita pakai bahasa matematika ini, lebih dari sama dengan 1. Min syurutit tawaturi sabiqah, dari syarat-syarat mutawatir sebelumnya. Ada berapa tadi syarat mutawatir? 4. Apa saja? Rawinya banyak. 2? Banyak itu di setiap tingkatan atau pokok. 3? Secara adat mustahil yang ketiga, sandaran kesepakatannya itu dengan isi indrawi. Nah, kalau kehilangan satu syarat saja, misalkan syarat kedua, yakni ada satu tobaqoh yang jumlahnya tidak banyak, ya, maka dia gugur statusnya dari hadis mutawatir, berubah status menjadi hadis ahad. Atau 2 syarat, ternyata periwayatan hadisnya tidak dengan hissi, sana mustanadu ittifaq